janjian sama Bapak Haji? Iya, saya Oh, janjian, iya. ya mau ngobrol-ngobrol. Oh, janjian jam berapa ya? Jam 1 lebih dikit lah pokoknya. Iya, jam 1-an gitu lah. Biasanya tuh Bapak tuh on time ya? Paling bentar lagi. Sebentar ya? Ya, Terus ya, beli ya, makanan, santai. beli makanan, terus beli oleh-oleh Biasanya tuh sebentar. beliau tuh langsung datang langsung on time gitu. Kalau udah janjian paling kurang 5 Sip, menit sip. biasanya udah datang. Mungkin lagi Beli makanan sebentar Mbak buat kita. oh, mungkin macet di jalan. Ya, Enggak, ya, iya, beli makanan dulu buat kita sebentar. Oh, nah ini Pak Heri dari mana? Sayang, belum teman teman udah lama. Enggak, maksudnya dari rumah apa dari? Oh dari rumah, kantor? dari rumah. Kan saya sekarang udah mandiri Mbak, sudah nggak ngantor lagi. Oh, usaha sendiri Pak? Oh, itu Pak Nurul saya sendiri. Oh, mau jadi Jadi ke Pak bos Nurul. kayak Pak Nurul ya? Jadi ke Pak Nurul. jadi mau ke Pak Nurul. Kalau Pak itu Pak Jimmy. Pak Jimmy mau Saya mau dari kantor, kebetulan makan siang tadi janjian sama Pak Nurul juga. Pengen ketemuan, pengen ngobrol-ngobrol, udah lama nggak ketemuan. Sama iya, dalam Pak Jimmy dapat udah ketemu. lama ya? pernah Aku kesini sudah ya? cukup lama juga ya sejak COVID ini, tapi sekarang sudah mudah-mudahan semua. Bisa Pak Jimmy yang sudah lama nggak pernah ketemu, bisa jadi Pak Nurul sudah lama nggak pernah kesini. Ya, Pak Nurul. Kan sekarang terakhir saya ketemu di Jogja, ke Jogja Oh, saya. Jogja. Waktu ya. Nah, Oh, itu Pak Nurul datang tuh. Iya. Ah. Pak tambah ganteng aja ya. Waalaikumsalam bos. Wah, tambah muda aja. Gini aja, di saat pandemi. Salamannya gini. Apa kabar? Iya, sehat. Pak Heri, Pak Jimmy. Ya. Janji jam 1 ya? Ya, satu lebih dikit Pak. Lebih sedikit, berapa menit? 1 menit ya? 2 menit. Dari rumah Pak? Iya Pak. Saya dari kantor, Pak. Alhamdulillah. Oh, saya tinggal bentar saya ambilin minum dulu Oke. ya. Saya putih Mbak ya. Jangan yang hitam-hitam Mbak. Gimana kabarnya Pak Nurul? Alhamdulillah sehat. Wah ini ketemu senior saya ini. Bukan senior Pak, teman-teman di jalan. Teman-teman Profesional, kerja, profesional. teman-teman ini. Pak Jimmy masih kerja sebagai profesional di perusahaan ternama, cukup ternama. Alhamdulillah bisa ketemu Pak. Saya Terima mau kasih, review saya juga. masalah manajemen nanti ya Pak, kasih tahu Ya, timnya nanti ya. kita sharing-sharing lah. Saya Sharing juga lah, ya. harus banyak belajar dengan Pak Nurul yang sudah cukup sukses saat ini juga, Pak. Kita masih belajar. Ya, Pak Heri sama-sama. yang sekarang Usaha sendiri. Usaha sendiri ya. Dulu dia apa Pak? Sosro. Saya pernah di Sosro, pernah di Aguaria, pernah di Amidis, terakhir di Bakri Pak. di Bakri. Nah, sekarang jadi apa? Sekarang pengen ikut ke Pak Nurul, punya usaha sendiri Pak. Wes. Berarti ini nggak kantor nih tadi? Ngantor di rumah sendiri sekarang Pak. Oh gitu. Bangunnya diselesaikan sendiri, berangkat diselesaikan sendiri, pulang diselesaikan sendiri. Luar Pak. biasa. Usaha jalan, pengusaha jalan-jalan. Ya, Iya. Sudah Saya waktunya dia. masih ngantor ya. Saya masih ngantor. Ini kantor di Semarang. Ya seperti ini hanya beberapa admin Pak. Ya. Ya, kalau di Jogja memang akunting cukup banyak ya. Iya. Ada 7 orang. Di sini ya cuma 2-3 orang karena ini Kebetulan sih Pak pengen ketemu Pak Nurul udah lama nggak Ya, pernah. udah lama, Pak Berapa tahun, Nurul. 3 tahun 4 tahun yang lalu terakhir waktu pas di Cipartu kan habis itu nggak pernah ketemu lagi. Pak Jimmy, dari Ya. Pak Jimmy dulu ya. Moga, nggak apa. Karena Pak Jimmy itu kan Yang salin bareng-bareng Pak Sautan. ya, Ya. masih di perusahaan yang cukup ternama dan sebagai leader juga. Pak, gimana sih Pak kondisi pandemi seperti ini? Ya, Untuk saat ini. perekonomiannya, terus memaintain tim supaya loyal. Jadi saya mereview lagi supaya saya bisa bermanfaat, saya terapkan di outlet saya, di tim saya, di staff-staff saya supaya tetap semangat walaupun kondisi pandemi. Ya. Apa yang dilakukan dengan perusahaan sekaliber Bapak yang Bapak handle saat ini? Terima kasih kesempatannya Pak Nurul. Terus terang sih memang pada waktu bulan April akhir itu kan Terima kasih. ada isu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini buat Pak Jimmy tadi ya. Ini. Oh ini ini Pak Nurul. Thank you. Iya, Mbak. Terima kasih Mbak Minat. Tinggal ya Pak. Terima kasih. Jadi saya teruskan Pak. Pada waktu April akhir itu ada isu pandemi, tapi memang belum segencar sekarang isunya. Itu sempat memang kita merasakan bahwa kita semua juga harus siap-siap, terutama dalam hal kesehatan ya Pak ya. Jadi protokol kesehatan pada waktu itu ya kita harus lakukan benar-benar supaya kita juga tidak mendapat. Jadi dari Pemkot juga ada yang muter dari Dinas Kesehatan itu kalau sampai ketahuan kita
tidak menjalankan protokol itu akan ditutup kantor kita. Jadi kita sudah siapkan semua. Itu satu Pak. Terus kedua mengenai sales. Sales terus terang memang karena kita consumer good ya. Pada waktu itu salesnya pada waktu April akhir ke Mei cukup bagus Pak. Justru Mei itu cukup bagus, kemungkinan kayak orang karena itu COVID sudah cukup besar pengaruhnya. Jadi orang stok barang. Terus dari Pemkot sendiri memberi bantuan-bantuan, jadi sempat naik sales kita. Sesudah Mei, Juni turun Pak, karena orang sudah terbiasa dan rata-rata mendapat bantuan, jadi mereka setengahnya agak stop tidak membeli. Nunggu bantuan. Sudah mendapatkan bantuan, satu, kedua sebagian orang juga sudah nyetok Pak, yang tidak mendapatkan bantuan. Jadi sales kita pada waktu Mei itu sempat naik. Itu stop. Karena persiapan lebaran ada kaitannya? Ya, persiapan lebaran juga Pak, tapi lebaran tahun ini memang benar-benar lain daripada yang lain karena COVID itu. Jadi Mei, Juni itu ya tetap Mei naik, Juni ya turun sedikit karena Mei banyak bantuan-bantuan dari Pemkot. Nah, kita juga jualan barang kita ke Pemkot, jadi Juni sempat konstan dan agak turun sedikit. Juli ini yang kita berat karena memang keadaannya banyak orang yang di PHK. Banyak. Oke, ini masalah omset ya Pak ya, omset. Bagaimana sih mencetak SDM supaya tetap solid? Kalau saya yang saya terapkan itu kan saya bukan nyari orang pintar tentunya, tapi cuma saya nyari hanya orang yang mau disiplin, mau bekerja, mau maju, mau berkarir. Itu sih. Kalau dari Bapak? Kalau dari saya, bos saya selalu kasih tahu kalau cari orang yang jujur. Nah, itu termasuk aku mau jujur. Nomor satu jujur dan mau bekerja keras. Kalau kurang pinter kita bisa training mereka. Tapi kalau dari pertamanya mau orang pinter pun apapun itu, kalau sudah tidak jujur, tidak mau. Tidak, apalagi tidak mau. Sudah tidak jujur itu kita sudah tidak bisa pakai Pak. Betul. Dari perusahaan ya, kalau saya dari beda lagi Pak. Ya Pak, silakan. Kalau saya kan memang waktu begitu saya usaha mandiri awalnya sih everything so good gitu kan. Nah, begitu pas mulai kan saya kan sekarang jalan bidang di bidang biru perjalanan sama konveksi sebetulnya. Oke. Awalnya Januari Februari sudah pada booking, orang tuh pada mau liburan nih. Saya dari mulai Maret sampai dengan Lebaran sudah mulai ada perusahaan ini piknik kemana berapa bis. Nah, begitu Mbah Corona datang, jebret telepon, Mas maaf saya cancel dulu, Mas maaf saya pending dulu. Termasuk beberapa pesanan semacam kayak kaos, baju dan seragam untuk paskibraka semua cancel semua karena itu kayak pending semua. Saya cuma bingung, aduh udah cancel semua. Tapi ini cuma gini dok. Ternyata orang bekerja mandiri itu satu, yang tadi bilang Pak Nurul jujur, yang kedua itu memang banyak-banyak berdoanya dan banyak-banyak berpasrahnya dengan yang namanya Gusti Allah tadi itu. Ternyata itu benar. Di saat kita memang benar-benar ikhlas dan pasrah, ternyata ada suatu bentuk kebalikan. Di saat biru berjalan saya akhirnya berhenti total, konveksi saya untuk kaos dan baju dibeli total, saya dapat pahala dari yang namanya masker dan baju APD. Dan itu berarti Bapak bisa melihat peluang ya? Sebenarnya bukan peluang Pak, itu pun juga nggak sengaja Pak. Ada salah satu pemerintahan yang pesan ke saya kaos dan dan topi. Saya sudah jadikan mereka, dia bilang, Pak bisa bikin masker sekarang nggak Pak? Saya cuma nggak kepikiran. Oh masker bisa, saya langsung bisa bilang bisa. Benar seperti apa? Benar seperti ini. Memang Bapak ada pengalaman seperti itu, konveksi segala. Saya itu udah 12 tahun Pak, merintis sekarang dengan sekarang udah 20 tahun Pak. Oh wow. Nah, kalau saya amatin kan Bapak di perusahaan-perusahaan hebat itu tadi, perusahaan-perusahaan besar. Betul. Nah sekarang Bapak mandiri, apa sih yang motivasi Bapak bisa mandiri? Jadi gini Pak, gitu. Saya kan orang swasta, satu itu. Yang kedua kan saya berpikirnya kan saya tidak dapat yang namanya pensiun. Ya kan, satu kondisi sisa saya umur sekian saya kan gak akan bisa lari. Bisa saya bisa bekerja, saya dapat teman itu kan cukup banyak. Apalagi saya orang marketing kan. Dari seluruh saya punya jaringan cukup banyak. Apalagi di beberapa perusahaan-perusahaan yang lalu saya sih pegawai selalu kalau nggak se-Indonesia, se-Jawa, Kalimantan dan segala macam. Saya punya jaringan di situ cukup kuat. Nah istri saya kan pinter yang dinamanya di bidang konveksi. Dia diproduksi di marketing. Setelah database saya pelanggan cukup banyak ini, sekarang saya manfaatkan di situ.
Bapak kan posisi di perusahaan-perusahaan itu kan cukup tinggi. Iya, betul. Kalau saya kan beda, hanya cleaning service, Betul. sampai mentok manajer gitu kan. Betul. Berani gitu. Kalau apa Bapak nggak takut nggak ini kalau Awalnya usaha nggak pasti jalan? takut Pak, tapi justru karena saya melihat pengalaman Pak Nurul, saya jadi nggak takut Pak. Masa dari sayang? Nah iya, karena kan begini, Pak Nurul itu dari nol aja berani seperti itu. Apalagi saya nggak berani, karena saya takut, karena saya disuruh takut, makanya saya perbanyak yang namanya relasi Pak. Teman saya perbanyak. Ya. Pasti saya ingat suatu saat kalau saya pernah berbuat baik dengan orang, pasti akan dibalas baik dengan orang tersebut. Itu yang selalu saya pegang Pak. Oh gitu. Ya, jadi dengan sekarang ini kondisinya alhamdulillah banyak teman-teman yang masih percaya dengan saya, ya karena bisa pesan ke saya semua. Oke. Dari mulai dari situ yang penting itu ya. Dari mulai dulu saya itu saya kan saya menanam banyak teman. Sekarang ya mungkin sekarang saya saatnya adalah memetik. Kalau Bapak kan karena dari keberanian. Ya. Kalau saya kan tidak dari keberanian dulu Pak. Saya berpikir saya matang dulu. Begitu saya sudah siap, database saya sudah cukup banyak, istri sudah cukup kuat, baru saya kuat. Pak Jimmy, kalau masalah struktur perusahaan yang sebesar perusahaan Bapak yang pegang itu struktur organisasinya seperti apa sih ya? Okay. Kalau saya contoh lah di tempat saya itu kan saya sebagai direktur, ada GM, ada area manager, ada itu ya, ada regional gitu. Kalau di tempat saya Pak ada CEO itu ya salah satunya ya merangkap sebagai owner. Ya. Setelah CEO di bawahnya ada board of director BOD. Itu kira-kira ada 5 sampai 6 orang. Nah, di bawah BOD ini ada lagi yang disebut kepala divisi. Ada wakilnya. Kepala divisi di setiap department. Setelah itu kepala divisi terus bawahnya ya manajer-manajer itu Pak. Plus dibantu sama marketing support hal-hal seperti itu Pak. Nah kalau saya ini mestinya saya itu CEO atau direktur? Harusnya Bapak CEO. Jadi nanti saya harus munculkan direktur-direktur baru ya? Ya. Bisa ya dan bisa tidak Pak. Gitu ya. Bisa ya dan tergantung kebutuhannya. Betul. Tapi mungkin kalau saya direktur terus kerja terus ya kayaknya. Ya enggak Pak. Oh iya ya. Semua itu kan ada delegasinya. Dan kemudian ini mana CEO sama direktur sih? Sama-sama kerjanya Pak. Sama-sama kerjanya. Sama-sama tanggung jawabnya. Masalahnya kan mau pensiun gitu loh Pak. Ya ada Pak. Tapi yang penting kan Bapak sudah ada pengkaderan dulu kan Pak. Ya. Jadi mungkin direktur operasional, direktur marketing, direktur training center gitu. Bisa dibikin itu, bisa tidak, karena kan kita yang penting sekarang itu kalau namanya organisasi, kalau bagi saya Pak ya, itu lebih cenderung kepada masalah kesederhanaan strukturnya. Kecuali kalau beda ke perusahaannya Pak Jimmy ya, itu kan memang dia memang lininya cukup banyak item produknya Pak. Kalau bagi saya pun juga sama, saya ada yang namanya ini itu sama, tapi kan sekarang skala kecil, ya kan. Oke, kalau Bapak karyawan saat ini berapa? Terus gimana sih supaya apa sih karyawan itu loyal, jadi sharing? Karena di Roket itu kan kalau nggak salah udah 9.000 orang. Betul. Jadi saya review lagi kalau mungkin saya itu salah, Bapak lebih baik, kan saya harus ambil karena kita harus ngikutin ya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Betul. Nah ini kan mumpung ketemu. Ya kalau di saya kebetulan kan bidangnya bidang jasa dan keahlian, ya kan. Awalnya saya punya pegawai itu sekitar 10 orang Pak jahit, di mana 8 orang itu tunarungu semua Pak. 8 itu tunarungu semua Pak. Dari situ akhirnya berkembang akhirnya ada yang keluar bikin sendiri, akhirnya keluar nggak apa-apa. Sekarang saya cuma tinggal 2 orang Pak penjahit saya. 2 orang itu tunarungu semua dua-duanya itu. Tetapi saya punya konsep seperti ini. Kebetulan saya tinggal di suatu lingkungan yang penuh dengan pabrikan garment sebetulnya. Banyak kan yang udah usia 30 tahun kelas kan sudah dipakai lagi di perusahaan. Dia mandiri di rumah. Itu saya bikin klaster Pak. Jadi kamu ini ada ibu yang udah gak bekerja, siapa lagi? Sekian orang, 10 orang, satu klaster. Jadi kamu fokus untuk kaos. Atau kamu ini saya bikin klaster seperti itu. Nah terus bersama. Di sini ada satu supervisor sendiri. Dia ada bagian kontrol, PUC dan segala macam. Di sini serahkan ke sana. Bu, sini ada kerjaan nih. Serahkan ke sana. Bu, serahkan ke sini. QC terakhir itu binyonya. Dan 2 orang itu tadi. Istilahnya kalau dibilang di karyawan tetap saya sebenarnya ada 2 orang, tetapi istilahnya yang saya bikin klaster-klaster ini cukup banyak. Saya ada di daerah Lamongan ada, Demak ada, Kendal ada, di Ungaran ada. Dan mereka punya spesialisasi masing-masing. Ada yang bisa bikin jaket, bikin baju, bikin kaos, bikin tas di situ. Karena apa saya bilang begitu? Karena kalau saya bekerja sendiri, saya akan kalah saingnya dengan perusahaan-perusahaan gede. Karena dia kan bisa dari hulu sampai ke hilir semua kan. Nah, sekarang kalau saya tidak bekerja sama dengan mereka itu kan saya kan nggak bisa bersaing.
saya kumpulkan mereka, yuk kita satu kesatuan, biar Hadasa bisa bersaing ke sana. Ada loh Pak, yang memanfaatkan dan memperkerjakan, terus apa itu yang memberikan ilmu, memberikan pengalaman, yang mana itu konveksi yang tadinya home industri, tapi kerjasama dengan LP. Nah itu kan memperdayakan dia nanti mungkin keluar punya keahlian. Apa Bapak pernah nyoba seperti itu? Sebetulnya gini Pak, saya kan punya sahabat teman dari mulai kecil, itu namanya Ana Avanti, itu kan teman saya dari mulai kecil Pak. Waktu saya masuk di Radio Gajah Mada kan beliau masih hamil anak yang pertama si Intan. Jadi sekarang kan Mbak Ana kan sudah masuk di LP Bulu Pak, oleh wanita. Saya pikir seperti itu, tapi saya berpikirnya gini lagi. Saya kebetulan kan tinggal di daerah Semarang, Ungaran daerah Semarang atas. Di situ kan memang banyak sentranya orang industri garmen Pak. Saya disitu dulu aja dalam artian kan gini, kasihan kalau ibu-ibu ini sudah tidak ada penghasilan. Mereka bisa ngomong anak sambil jahit punya saya. Betul. Saya ini seperti itu, jadi saya memudahnya di sekitar saja. Itu ribuan Pak. Makanya kalau saya sekarang dibilang ada orderan 8.000 kaos sebulan saya sanggup karena saya punya banyak ini. Dan biayanya akan lebih murah. Sebetulnya sama, tetapi minimal yang doakan saya jadi banyak. Itu aja sebetulnya. Karena kalau saya tak pakai main sendiri, mungkin yang sepi akan jadi jengkel kok sentuh kono terus. Tapi setelah ini banyak, nah yang doakan jadi banyak. Kalau Pak Jimmy, Pak. Setiap bulan ada target? Setiap bulan selalu ada target Pak. Selalu tercapai? Selalu tercapai, tidak selalu tercapai, tapi kita berusaha. Kalau tercapai itu ada reward apa? Rewardnya nanti kita biasa terima yang kita sebut namanya bonus tahunan. Bonus tahunan. Berupa nanti fresh money atau jalan-jalan? Fresh money Pak. Jadi berapa Pak? Boleh tahu jadi? Ya, menurut saya 2019 sudah keluar belum? Lah belum Pak. Belum? Masih di WA aja. Biar saya nggak dapat apa dengar gitu. Kira-kira berapa? Aduh, ya pokoknya cukup lah Pak. Cukup. Tidak terlalu besar, tidak terlalu. Ya kita juga kalau berapa itu kadang-kadang kita juga nggak bisa tahu. Justru kalau di tempat saya itu gini Pak, kebalik. Kalau tim saya itu malah tahuan duluan daripada saya. Oh saya nanti akan dapat kira-kira sekian gitu. Karena kita suruh ibaratnya seperti orang sebagai wajib pajak itu kan menghitung, mencatat, bayar sendiri. Itu yang bilangnya orang pajak seperti itu. Itulah pajak restoran ya. Kita kan menghitung sendiri transaksi, mencatat berapa, kita nyetorkan sendiri. Kalau ini baru ada pemeriksaan. Nah sama di staf saya itu malah nggak tahu saya itu. Hanya finalnya aja. Untungnya sekian persen dari keuntungan. Kira-kira kalau outlet ini kan udah ada ketentuan. Jadi 60% ini untuk supervisor, dari profit sekian persen. Wah makanya saya terapkan kan dia harus bisa menghitung ya administrasi sampai rugi laba. Kalau itu pasti Pak, kan Bapak kan nggak mungkin cuma ngurus itu aja Pak, harusnya kan cukup banyak. Ada urusan gedung, urusan ini kan nggak mungkin satu. Tapi kalau anak-anak kan Pak, saya minum ya. Sebulan ini ya, dapat sekian, dia kan nabung sebetulnya Pak. Ini kan aku mancing Pak Jimmy. Siapa tahu nanti ditraktir. Pasti Pak, pasti ditraktir Pak, pasti ditraktir. Nggak masalah Pak. Ungaran yang itu loh, tempat dingin itu yang punya vilanya ya. boleh. Ya. Oke. Terima kasih Pak Jimmy, Pak Ali, bincang-bincang siang ini. Moga bermanfaat. Amin. Saya bisa review mungkin untuk kemajuan perusahaan saya. Dan sukses buat Pak Jimmy. Sama-sama. Terima kasih. Salam meroket. Jangan lupa subscribe. Nurul Ati. Subscribe, share dan komen.